Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi belajar dari rumah dengan saya Dewi Wanarsa. Mata pelajaran IPA kelas 7, subbab konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebelum kita lanjut, like and share. Konsentrasi larutan. Selanjut konsentrasi larutan. Di sini kita langsung ke contoh saja ya. Misalnya, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif ini menunjukkan manis tadi ya. Kemudian kalau ada kualitatif, ada kuantitatif. Jika kuantitatif itu menunjukkan nilai atau angka. Contoh kuantitatif 10, dia memiliki nilai 10. 10 itu dikatakan kuantitatif, berupa angka atau nilai. Sedangkan kalau kualitatif ini dia berupa kata-kata, dia tidak melambangkan, dia tidak berupa nilai atau angka. Kemudian hasil indera pengecap. Jadi kualitatifnya tadi manis, ini adalah hasil dari indera pengecap tadi. Adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut? Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Ini biasanya disimbolkan, dilambangkan dengan K besar atau konsentrasi larutan. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Pada contoh larutan tersebut, konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula, massanya itu atau zat terlarutnya, dibagi dengan volume air. Volume air ini atau disering disebut zat pelarut. Jadi di sini ada rumusnya untuk mencari konsentrasi larutan, itu massa terlarut dibagi dengan volume pelarutnya. Selanjutnya, ini ada contoh memecahkan masalah, menentukan konsentrasi larutan. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Jadi ini untuk mencari konsentrasi larutan. Langkah-langkah pemecahan masalah. Jadi langkah-langkah yang perlu kita ambil yaitu apa yang diketahuinya dulu. Apa yang diketahuinya dulu. Contoh di sini, massanya terlarut 20 gram gula. Ini massa ya. Jadi 20 gram ini adalah massa terlarut. Kemudian di sini ada diketahui lagi 2 liter air. Berarti kalau menggunakan liter itu adalah volume pelarut 2 liter air. Jadi langkah pertama dicari dulu apa yang diketahuinya. Kemudian langkah yang kedua, setelah dicari apa yang diketahui, kita mencari apa masalahnya. Nah di sini apa yang ingin dicari, apa masalahnya? Nah masalah di sini
mencari konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter. Jadi yang dicari di sini adalah menentukan konsentrasi larutannya. Setelah diketahui apa yang diketahuinya, kemudian apa yang ditanya atau apa masalahnya. Setelah kita ketahui apa yang ditanya, kita beranjak langkah berikutnya, bagaimana strateginya atau bagaimana rumusnya. Nah, gunakan persamaan penentuan konsentrasi. Tadi kita sudah punya rumus untuk mencari konsentrasi. Bagaimana penerapannya? Konsentrasi atau disimbolkan dengan K sama dengan atau rumusnya adalah massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Jadi massanya sudah diketahui 20 gram, kemudian volumenya tadi 2 liter. Jadi 20 dibagi 2 itu menghasilkan 10 gram per liter. Jadi ini untuk mencari konsentrasi larutan. Sekali lagi, untuk mencari konsentrasi larutan, ini rumusnya massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Untuk memudahkan mengingatnya, untuk mencari konsentrasi, kita buat lope. Love ya, bentuk love. Kalau lope yang sedang patah hati, jadi love yang sedang patah hati, tutup pernya hingga menjadi M per pi. Jadi lope yang sudah patah hati itu untuk memudahkan mengingat rumusnya. Jadi mencari konsentrasi tadi massa terlarut per volume pelarut. Semoga bisa ya jika ada pertanyaan mengenai ini. Selanjutnya, yang kedua, kita akan mencari laju pertumbuhan. Kita akan bahas laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan kamu menanam jagung, pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Jadi pengukuran awal dari tanam tadi 20 cm dalam waktu 10 hari. Jadi dalam waktu 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Jadi dalam waktu 10 hari ternyata dia menambah tinggi, yaitu 60 cm yang tadinya adalah 20 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi untuk rumus mencari laju pertumbuhan sebuah tanaman ya, pertambahan tinggi. Jadi pertambahan tinggi itu tinggi, kita hitung tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awalnya, awal kita ngukur. Jadi tadi tinggi akhir, tinggi yang terakhir dikurangi dengan tinggi awalnya, itu pertambahan tingginya. Kemudian dibagi dengan selang waktu. Tadi selang waktunya adalah 10 hari, sehingga 60 dikurang 20 ini 40 cm dibagi dengan 10. 40 dibagi dengan 10, hilang 0 dan 0-nya, sisa 4 dibagi 1, hasilnya adalah 4 cm per hari. Sentimeternya dari sini ya, pernya ini dari hari ini. Ini adalah satuan untuk mencari laju pertumbuhan. Jadi sekali lagi, untuk mencari laju pertumbuhan itu pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Tetapi perlu diingat, pertambahan tinggi itu tinggi akhir kemudian dikurangi dengan tinggi awal kita tadi. Sehingga di sini 60 dikurangi 20, waktunya adalah 10 hari. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa sholat dan mengaji, karena itu yang paling utama dalam kehidupan kita, agar kita tidak cepat pusing ya,
atau tidak cepat stres. Saya akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.